Betul. Nah, mungkin itu adalah hasil terjemahan dari yang waktu SMA Man for Others itu loh, Mas. Oh. Mungkin ya gitu. Secara nggak sengaja juga. Secara nggak sengaja. Ini aku cerita tentang pengalaman di The Brito boleh nggak? Boleh dong, boleh. Jadi waktu di The Brito ini memang cukup momentum yang cukup besar yang merubah diriku. Gitu. Bukan merubah ya, menyusun pondasiku gitu. Waktu itu kan masih kosong ya, Mas. Ya. Ini disusun oleh The Brito. Jadi waktu aku SMA itu kejadiannya ada gempa Jogja. Iya. Tahun 2006 ya. Itu gempa besar, benar-benar besar. Ya. Sekolah waktu itu ambruk, kita anak kos-kosan kita bingung. Sekolah kita nggak ambruk ya? Ada dindingnya yang ambruk. Oh, dinding di tembok iya, ini. Ambruk. Ya. Terus lab kimia hancur gitu-gitu ya, kan. Iya. Terus kita anak-anak kos-kosan bingung masih sekolah nggak nih? Ya udah kita tetap mandi, ya, kita benar, tetap sekolah. Di sekolah dia bilang waktu itu gurunya aku lupa siapa, tapi guru tuh bilang kita tetap ada pelajaran belajar mengajar, tapi tidak di sekolah. Ya. Tapi kalian akan pergi ke rumah sakit untuk menjadi relawan. Wah. Dulu di mana? Aku di Patirapi. Aku di Patirapi. Loh, waduh. Wah, kok gitu. iso podo tapi daerah. Aku di Patirapi. Dulu itu teman-teman, dulu waktu gempa, kebetulan kan beda setahun juga sama Andi. Jadi pas gempa Jogja 2006 itu kita di satu masa. Memang pas kita datang ke sekolah dengan kondisi bingung dan kita cerita-cerita, piye omahmu gimana gitu-gitu. Pas ada bel sekolah kita tuh dikumpulin di lapangan yang depan kelas 1-2 itu loh. Terus dibilangin, "Oke, sekarang hari ini pulang dulu. Tolong didata keluarga atau ada alumni atau ada apa yang mungkin perlu kita bantu. Besok datang dengan bawa informasi itu. Nah, besoknya baru kasih tahu. Ya. Kita ngirim ke kemana-mana, termasuk ke Patirapi dulu, terus ke Bethesda, terus ke Sarjito, ke gereja di Ganjuran, gitu, ya. Banyak lah seperti itu. Itu momennya di situ. Momenku di situ. Dan kata-katanya aku masih ingat banget. Kita bukan tidak ada kegiatan belajar, kita masih ada kegiatan belajar mengajar. Tapi kalian tidak di sekolah. Iya, benar. Wah, itu aku. Oh, di situ aku belajar ya ternyata gitu. Nah, mungkin itu yang benar-benar terus terbawa di core memory anak-anak puber SMA. Selamat siang, sore, malam, pagi, kapanpun Anda menonton video ini, teman-teman. Ini adalah channel yang spesial sekali karena di podcast ini, podcast People for Other. Namanya aja keren, artinya kontennya juga pasti keren. Kenapa keren? Karena di podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya, teman-teman gua yang memiliki dampak ke masyarakat. Ngeri. Padahal saya juga belum ada dampaknya, ya. Tapi tidak apa-apa. Makanya saya jadi host bukan jadi narasumber. Nah, kali ini kita akan kedatangan teman saya. Teman saya ini adalah kalau dilihat dari profilingnya, dia ini seseorang bisnismen. Bisnisnya tuh ada, dia memiliki tempat ini. Wow, ini tempat kalau dilihat keren sekali. Ini kita berada di Alters Coffee and Bar. Ini di daerah Jakarta Barat. Ini tempat yang kalau dilihat-lihat, musuhnya cuma satu, hujan. Ini salah satu bisnis dia. Selain ini, dia juga adalah seorang arsitek. Dan menurut informasi dari Intel yang saya dapatkan, jadi beliau ini bahkan sudah aktif di dunia arsitek itu, bahkan levelnya sudah internasional. Terakhir itu dia baru saja mendesain ulang Old Trafford karena kalahan ya. Langsung kita sambut, ini dia tamu kita, Andi Subagio. Siap. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Iya, luar biasa Bapak Andi. Jadi sekedar background information buat yang nonton. Ini bahkan
karena baru kita belum tahu menyebut penonton kita ini apa. Oke, siap. Jadi kita masih sebut aja penonton. Penonton. Sebagai background information, Andi sama saya ini berasal dari satu SMA yang sama. Kita itu dulu SMA di Jogja, SMA Kolose de Brito. Dan kebetulan Andi ini adalah adik kelas. Ya, satu angkatan. Beda 1 tahun, Iya. beda 1 tahun. Dia 2008, saya 2007. Beda satu angkatan. Ya. Beda 1 angkatan, usia lebih muda, tapi dia sudah punya istri dan anak, saya belum. Gimana kabar, Dik? Sehat. Sehat, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dan juga kalau mungkin terlihat nih teman-teman bahwa mungkin ada sedikit di sini kurang ini, karena di luar juga lalu lintas. Lalu lintas tuh. Ini lalu lintas ini rame ya, traffic daerah sini ya? Lumayan. Ini salah satu jalan paling ramai di daerah Jakarta Barat. Oh, tapi itulah spesial kita. Kita podcast nggak dalam studio. Oke. Udah terlalu sering. Itu pasti kita cari yang beda, kita di tempat semi outdoor. Kalau sedikit kita mulai nih dari Alters ini. Nih. Alters ini kan kebetulan punya dirimu. Ya. Oke? Alters ini kebetulan punya dirimu. Konsepnya ini kan unik nih. Apakah Alters ini didesain oleh dirimu sebagai seorang arsitek? Oh betul, pastinya. Dan harus. Dibayar nggak mendesain ini? Membayar diri sendiri. Tapi unik loh, ini konsepnya apa nih? Konsep menyatu dengan alam apa nih? Nah itu dia. Jadi namanya dulu. Namanya ini kan Alters. Alters itu dari alternatif sebenarnya gitu. Kenapa alternatif? Karena kita adanya di barat. Nah, bar di barat itu tuh jarang. Gitu. Bar biasanya kemana kota? Selatan. Selatan atau pusat. Ya, atau utara sekarang kan banyak juga peak. Benar, gitu. benar. Nah, di barat itu jarang ada bar. Nah, padahal dalam barat ada bar. Nah, iya. Dalam kata barat ada bar, kok jarang bar di barat ya? Mungkin karena sudah ada itu. Oh iya, benar. Gitu. Terus karena jarang? Maka kita cobalah menghadirkan tempat ini sebagai bar yang ada di barat. Makanya namanya alternatif. Oke. Gitu. Nah, soul itu yang kita coba bawa terus sampai ke desain tempatnya. Gitu. Salah satu yang kita bawa adalah kita mau membuat barnya itu outdoor. Kenapa? Karena biasanya bar-bar itu adanya indoor, Oh, iya, AC benar, gitu benar, kan, benar, ngerokok di dalam benar, gitu. benar, Nah, benar. ini kita di barat, kita kebetulan dapat di lantai 2. Tanamannya juga udah bagus, kanopi pohonnya juga bagus. Ya udah kita enhance aja sekalian gitu. Kebetulan tempat kita memang lebih banyak di area outdoornya. Iya. Indoornya ada, tapi kita pengen bawa masuk juga tuh. Makanya ini kelihatan harusnya ada LED running yang lari di atas ini. Oh, Ini, iya, ya itu bisa masuk sampai ke dalam. Oh iya, gitu. benar. Nah konsepnya terus kita pengen bawa yang luar tuh bawa ke dalam gitu. Oh, wah. Terus banyak cermin-cermin juga, banyak Iya, mirror iya, biar iya. lebih Luas. iya betul, biar lebih nge-reflect yang dari luar ke dalam. Artinya dunia arsitek itu sangat mempengaruhi hidupmu sebagai manusia. Oh, betul banget. Jadi mulai dari SMP aku tuh punya sudah mulai memanifest. Jadi di meja belajarku dulu itu aku tulis nanti lulus SMP mau 1 masuk De Brito. Oh, oke. Kedua jurusan IPA. Oke. Ketiga jadi arsitek. Wah, kesampaian semua ya. Sampai semua. Luar biasa loh. Jarang-jarang loh ini teman-teman ada orang yang manifestasi tapi kejadian semua. Biasanya ada aja missnya. Iya betul. 3 itu? Iya 3 itu. Itu benar-benar tulis. Terus waktu itu satu malam aku malam itu aku tulis, pagi-pagi ada tambahan tulisan. Apa? Mama dukung. Weh. Waduh, udah itu. Itu kayaknya yang bikin Itu yang bikin amin, Nah, amin paling bener. akhirnya kesampaian semua. iya. Kenapa kok dari SMP udah pengen jadi arsitek? Jadi kebetulan dari TK itu aku bisanya gambar, Mas. Oh. Gitu. Pokoknya aku tuh kalau suruh gambar lumayan klop. Oke, Iya, bagus lumayan klop hasilnya. gitu. Kebetulan dulu orang tuaku ada background di dunia konstruksi. Oke. Jadi papaku dulu kontraktor. Oh. Gitu. Bukan kontraktor ya, engineer sipil. Jadi dia bukan kontraktornya, dia penghitungnya, dia yang Oh, iya, menghitungnya iya, iya, gitu. iya. Bikin gambar kerja. Lebih ke bikin hitungan-hitungannya. Jadi misalnya mau bikin jalan tebelnya harus berapa senti, Oh. jembatan kolomnya harus berapa gede. Nah itu papaku tuh engineer sipilnya itu. Kalau yang kontraktor itu apa? Sipil. Engineer sipil itu biasanya pegawainya kontraktor, Mas. Oh, gitu. Kontraktor iya. harus punya engineer sipil. Gitu. Iya, iya. Berarti kontraktor itu yang punya duit. Kurang lebih gitu. Karena dari situ akhirnya terpaparlah dengan bangunan. Oke. Gitu. Terus bisa gambar, terpapar dengan bangunan. Ya udah arsitek. lah gitu. kenapa nggak ke sipil? Karena bisa gambar tadi. Orang sipil nggak bisa gambar. Orang sipil tidak perlu
art, tidak perlu seni gambarnya gitu, tidak perlu memahami proporsi. Dia cuma perlu memahami ini kuat, ini aman gitu, ini tahan gempa gitu. Kalau arsitek kan ada terkait proporsi dan keindahannya. Iya, nah gitu. Jadi ada unsur artnya di dalam architecture. Makanya sering kali juga terjadi perdebatan antara arsitek dan juga sipil. Betul, karena arsiteknya merasa art itu penting, struktur merasa art itu nanti aja, yang penting terbangun gitu. Kan banyak ribut yang punya duit nggak jadi pakai kalian. Nah, kan? itu dia betul. Arsitek sama sipil ribut aja, saya ganti yang lain aja. Terus nanti ujung-ujungnya langsung ke mandor, Mas. Iya. Baik pas aja udah mandor ya, ada kenalan. Saya ada Pak, orang kampung sini biasa bangun. Lebih murah gitu. Lebih murah. Tapi berarti dari situlah mulai terpapar tadi soal arsitektur gitu ya. Ya, tentang bangunan. Pada saat SMA nih, saat SMA ketika sudah masuk IPA, semakin kekeh ke arsitek kah, atau justru mulai kayaknya sipil juga seru nih gitu. Nah, ini yang lucunya, karena kan SMP itu aku di Madiun, Mas. Terus SMA-nya di Jogja, anak kos-kosan. Kertas manifestasi itu tidak aku bawa. Jadi lupa. Dulu tuh mimpinya apa tuh lupa gitu. Terus namanya anak SMA kan ya udah ke sana kemari ya kan melanglang buana. Waktu pembukaan kelas 3, mau pembukaan universitas. Daftarnya kemana-mana, Mas. Ada DKV, ada teknik sipil, gitu. Ada kedokteran. Salah satunya arsitek juga. Jadi arsitek ini masih ada lah masih nyangkut gitu. Nah, kebetulan keterima yang arsiteknya. Yang lain nggak keterima? Yang kedokteran nggak keterima. DKV, sipil, arsitek keterima. Gitu. Bukan karena itu kertasnya nggak kebawa jadi lupa kan? Masa selama 3 tahun nggak pernah pulang ke rumah? Enggak, tapi kan akhirnya membuka opsi yang lain. Bukan yang fokus aku mau arsitek gitu. Selama SMA pun juga nggak pernah yang baca tentang arsitektur apa gitu, nggak pernah gitu. Wah iya ya, aneh juga tuh. Karena ada manifestasi dari SMP pengen arsitek, begitu SMA malah nggak mencoba mendalami arsiteknya. Iya betul. Jadi kayak nggak pernah jalan-jalan keliling lihat bangunan gitu juga nggak pernah waktu SMA itu. Gitu. Tapi terus tiba-tiba ada waktu pembukaan itu, bukan tiba-tiba lah ya. Kita dulu pernah nih punya mimpi arsitek. Daftarlah arsitek gitu. Akhirnya keterima tiga-tiganya, bawa pulang ke orang tua. Maaf Pak, ini keterima gitu. Terus akhirnya diingatkan lah. Kamu dulu tuh ini loh mau Mama jadi dukung jadi arsitek gitu. Arsitek mana kuliah? Di Parahyangan, di Bandung. Unpar ya, sama gitu. Kita di Parahyangan ya. Kita ke Unpar. Terus akhirnya sampai nih di dunia arsitek, terus akhirnya ya sekolah segala macam, sampai akhirnya lulus dan menjadi arsitek beneran. Betul. Pertama langsung buka sendiri atau? Enggak. Jadi pertama ini pesan orang tua juga, bahwa kamu pokoknya begitu lulus kuliah harus kerja. Ikut orang dulu dan pakailah kacamata kuda. Pokoknya kerja udah, bosmu ngomong apa kamu ikutin gitu. Pakai kacamata kuda, udah nggak usah lihat yang lain dulu gitu. Apalagi anak dari Madiun merantau ke ibu kota gitu. Jadi jangan lihat yang mana-mana dulu gitu. Disuruhlah pakai kacamata kuda berarsitektur. Berapa tahun? Kerja hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Kan ini kalau tadi kita runtut ya, dari SMP punya mimpi menjadi arsitek, akhirnya kuliah arsitek, akhirnya kerja arsitek. Pas kerja arsitek selama 3 tahun itu, apakah sesuai dengan bayanganmu arsitek tuh dulu kayak gitu nggak? Nggak sama sekali. Apa yang beda? Jadi aku tuh dulu ikut perusahaan dari Singapura, konsultan dari Singapura. Dan klien mereka adalah developer kelas kakap di Indonesia. Jadi pekerjaanku adalah mendesain bangunan-bangunan dengan luasan yang benar-benar kompleks gitu. Dan aku cuma satu butiran debu kan, Mas, di proyek besar itu. Ini kan proyek itu selalu banyak sekali pihak yang terlibat gitu. Dan aku cuma staff junior di seluruh rentetan project gitu. Nah, di situ jenuh sih, benar-benar jenuh gitu. Karena yang kok kayaknya kerjaan kok gini-gini aja gitu. Konkretnya rasanya. Itu misalnya pekerjaan butiran kecil tuh gimana? Apakah misalnya project ngerjain perumahan nih, kamu ngerjain gambar pipa gitu atau apa? Enggak, jadi gambar keran misalnya. Kerannya mana nih, Andi nih yang bagian keran nih, belum kan masih junior. Iya, betul. Kamu suruh gambar keran toh apa betul, gimana? Betul. Enggak. Jadi waktu itu disuruh bikin layout denah apartemen. Oke.
itunya oke, tapi ketika dia selama 3,5 tahun kerjanya itu aja, bosen lama-lama gitu. Kok cuman unit apartemen lebar 4, lebar 6 gitu-gitu aja terus nih selama hampir 3 tahun gitu. Tapi dana apartemen itu ya cuma satu unit ya, bukan tower gitu ya? Bukan, karena nanti tinggal di copy paste aja, iya. banyak aja gitu. Tinggal di copy berapa unit, satu lantai, terus di copy berapa lantai tingginya, gitu. Nanti tinggal dirubah-rubah sedikit-sedikit sekali gitu. Dan yang kita jadi patokan ketika kita mengerjakan desain-desain seperti itu adalah sellable areanya, Mas, gitu. Karena kan ujung-ujungnya berapa meter persegi yang bisa dijual. Betul. Kan jualan properti itu dihitungnya per meter persegi. Iya. Luasannya yang kamu dapatkan, gitu. Dari developer intinya harus seefisien mungkin. Semua gitu. bisa dijadiin duit lah. Sebisa mungkin semuanya dijual, gitu. Kan koridor nggak bisa dijual, tangga darurat nggak bisa dijual, gitu-gitu. Itu 3 tahun mengerjakan itu. 3 tahun. Akhirnya cukup buka sendiri. Iya, jadi jenuh, bener-bener jenuh. Terus waktu itu memang waktu mulai kerja, aku memberi batas maksimal 2 tahun deh aku ikut orang, gitu. Memang pengennya tuh dari dulu usaha sendiri, gitu. Karena melihat papa, orang tua saya tadi, ayah saya tadi itu kerja ikut orang puluhan tahun, nggak dapat apa-apa. Ya, kalau dibandingkan dengan teman-teman yang usaha sendiri kok kayaknya berbeda nih, gitu. Ada ruang yang berbeda lah, gitu. Maka kita putuskan udah maksimal 2 tahun. Itu udah extended sampai 3 tahun, gitu. Karena kebetulan dapat pekerjaannya di konsultan dari Singapura, jadi lumayan dibayar dengan baik. Gitu. Bisa nabung. Lumayan bisa nabung. Akhirnya memutuskan buka usaha sendiri. Betul. Buka apa sih nyebutnya kalau gitu, arsitek? Waktu itu aku masih menjadi kontraktor design and build. Jadi yang desain yang bangun. Tidak fokus ke desain saja. Berarti itu kalau secara misalnya gini, kalau pengacara itu nyebutnya law firm, buka law firm gitu. Nah, kalau arsitek itu apa nyebutnya? Biro arsitek. Oh, biro arsitek. Biro arsitek. Tapi awal waktu itu lulus itu aku belum membuat biro arsitek. Aku membuatnya adalah kontraktor. Oh, bikin kontraktor malah. Kontraktor design and build. Jadi menerima desainnya gratis, dibangunin nih kita yang konstruksinya gitu. Belum bisa jualan gambar aja gitu, tanda kutip gitu. Nah, pastinya ya kalau kita buka usaha baru atau kita buka usaha sendiri itu kan challenge-nya beda. Satu, di luar secara biaya dan revenue ya, pasti kan ada karyawan tuh, ya kan? Yang namanya kita punya karyawan tuh kan pasti challenge-nya juga ya namanya kita menghadapi manusia gitu ya. Itu pasti kan akan ya istilahnya lifetime proses lah itu. Yang paling bikin paling bikin shock ketika punya warung sendiri berkaitan dengan punya karyawan itu apa waktu itu? Yang paling bikin shock adalah cari karyawan susahkah atau? Iya, karena ketika kita buka usaha sendiri, Mas, semuanya harus kita urusin. Ya kan, kita udah harus perform juga ke klien. Kita harus kasih output, kita harus ngurusin masalah administratif, badan hukumnya. Terus tagihan-tagihan itu dokumen-dokumen, pasti. Pajak-pajakan itu, udah gitu yang paling rumit memang urusan humanioranya gitu. Nyari orang yang cocok. Apalagi kita bekerjanya di bagian jasa, sangat mengandalkan kemampuan dari tim yang kita miliki. Yes, benar banget. Bukan produknya aja, gitu. Ya, terus akhirnya mencari orangnya itu yang cocok, yang mau jalan bareng, yang punya belief yang sama apa yang kita kasih ke klien. Wah, itu setengah mati, setengah mati. Karena kan ini juga kita nama podcastnya juga kan People for Others. Artinya kan kita mengangkat bahwa lebih ke social relationship lah gitu ya. Makanya tadi pertanyaanku adalah challenge-nya gitu ketika kau bilang bahwa ya dapat karyawan, mencari karyawan aja sudah hal yang sulit. Betul. Begitu dapat gimana cara menularkan spiritnya itu juga sulit gitu. Awal-awal yang paling sulit dari sisi tadi misalnya dibandingin dari sisi part of their skills gitu, atau bagaimana cara mereka bisa ngehidupin spirit core value perusahaanmu gitu. Yang paling challenging banget di bagian mana tuh? Nah, kalau awal-awal itu challenge hari ini, Mas. Kalau awal-awal challenge terbesarnya adalah yang mau kerja sama kita, Mas. Nyari yang mau kerja aja sulitnya minta ampun gitu. Jadi kita buka lowongan misalnya. Dia akan
kan apalagi kan kita tuh kerja tahun 2015. Oke. Udah internet udah di mana-mana kan zaman itu Mas. Jadi ketika kita buka lowongan, orang itu sudah mencari. Ini tuh perusahaan apa sih? Gitu. Nah, sedangkan kita baru benar-benar pertama sekali nih kerja. Nah, jadi ada orang yang mau kerja aja kita udah syukur. Terima kasih gitu. Kitanya yang lebih butuh mereka gitu. Nah, akhirnya udah gitu kita nyari misalnya yang apply banyak 50, nyortirnya juga berapa. Sudah tersortir dipanggil nggak datang pula. Terus hilang, kita di ghosting kayak gitu-gitu. Jadi kayak wah banyak ini deh. Terus akhirnya ada satu orang yang mau kerja sama saya Mas gitu. Nah, dia kebetulan lulusan SMK, dia adalah drafter. Jadi kayak tukang gambar gitu. Yang kerjanya adalah menggambar. Oke. Gitu. Jadi arsitek yang membuat sketsa-sketsa, membuat ide, ada orang yang menerjemahkannya menjadi sebuah gambar. Dan itu lulusan SMK ada? Ada, SMK namanya SMK Teknik Gambar. Oh. Gitu, itu ada SMK-nya. Nggak tahu itu gua yang nggak terpapar informasinya atau memang sudah jadi apa maksudnya apa emang jarang gitu tapi jarang. Kan Jadi SMK kan paling tata boga, otomotif, listrik, elektro itu kan banyak gitu. Jadi ada namanya teknik gambar Mas. Jadi memang fungsinya dia adalah untuk menggambar yang perlu digambar di dunia konstruksi. Gitu. Usernya bisa teknik sipil kan juga gambar gitu. Tadi itu teknik plumbing yang tadi pipa itu juga kan dia harus gambar gitu. Artinya dia ini adalah eksekutor gambarnya. Betul, yang membuat idenya terus directionnya ya antara dari sipil atau dari arsitek gitu ya. Dari engineer-nya. Gitu. Dari engineer-nya. Itu ada akhirnya satu orang yang ikut. Ada satu orang itu berjalan hampir 2 tahun resign Mas dia. Kenapa? Gitu. Nah ini ini yang mungkin kalau teman-teman nonton di episode ini pertanyaan kenapa misalnya nanti ada kaitannya dengan bisnismen juga kayak Andi di tamu-tamu selanjutnya. Kenapa ini penting? Jadi buat yang nonton kalau sebagai pemilik usaha juga jadi tahu challenge-nya kenapa sih orang-orang pada resign gitu. Kenapa waktu itu? Jadi alasan yang dia sampaikan adalah dia ingin belajar lebih lanjut, specifically di belajar agama. Waduh. Gitu. Jadi dia mau belajar agama katanya. Kenapa waduh ya, kenapa respon gua gitu ya? Kenapa lucu ada orang mau belajar agama ya? Iya, menurutku juga lucu sih. Kenapa ini sudah ada yang benar-benar nyata real, kamu dapat penghasilan, ini mau resign demi belajar agama gitu. Tapi ya udah saya respect. Perjalanan iman orang kan beda-beda. Betul. Benar. Saya respect gitu. Tapi dari situ saya saya self reflect nih Mas gitu kayak jangan-jangan dia 2 tahun di sini tuh juga tidak berkembang kok secara agama secara pribadi ya secara gitu pribadi, secara pribadi mungkin dia tidak berkembang secara skill apa segala macam gitu jadi kayak perusahaanku kayaknya kok belum bisa memberikan ini value tambahan ke karyawannya. Betul gitu kok cuman kerja aja gitu terus habis itu akhirnya cari-cari karyawan lagi gitu-gitu loh. Dan setelah momen itu akhirnya kantormu menerapkan ada pengajian tiap hari. Ya siapa tahu kan untuk menambahkan value agama setelah kamu refleksi. Iya, kebetulan saya juga tidak ahli Mas dalam beragama ya. Jadi kesimpulannya adalah bukan menambah core agama tapi cari karyawan baru ya. Iya, tapi karyawan baru yang kita harus tambahkan value-value lain. Iya, benar. Menarik, tapi itu menarik nih. Itu menarik bahwa sebagai owner sebuah perusahaan ketika ada reason dari karyawannya untuk resign dan reasonnya itu jadi refleksi untuk pemilik usaha, itu nggak semua pemilik usaha kayak gitu loh. Menurutku itu salah satu nilai plus dari lu sebagai owner bisnis gitu. Nah dari situ apa ini implikasinya? Jadi setelah itu misalnya apa yang ditambahkan dalam perusahaan yang bikin karyawan jadi punya value tambahan? Ya, jadi setelah itu kita reflect balik ke dalam struktur berbisnisnya. Jadi misalnya ada struktur kita dapat fee sekian persen misalnya atau sekian rupiah gitu ya. Sebenarnya berapa persen sih yang harus kita alokasikan untuk kehidupannya dia? Terus kan dia itu juga seorang manusia gitu ya. Apalagi manusia itu kan sangat kompleks ya Mas, kebutuhannya. Tadi kayak misalnya urusan imannya orang masing-masing beda-beda gitu kan. Nah ini orang ini semuanya harus terisi dulu nih, baru dia bisa perform dengan baik sebetulnya gitu. Nah akhirnya kita lihat lah itu kayak struktur gaji, tunjangan-tunjangan, terus THR, bonus terhadap
ini segala macam proyek dan segala macamnya itu. Nah itu yang kita koreksi terbesarnya itu sebelum akhirnya kita berani mengambil karyawan baru lagi. Artinya secara ini struktur cost-nya berubah ya? Berubah. Jadi lebih besar. Wah besar banget mas. Nah ini consideration ini nih yang kadang-kadang secara filosofis indah. Betul. Tapi secara praktis waduh, kayak kita terapinya jadi biaya mas gitu, beban. Tapi gimana kompromi gimana terus? Nah akhirnya jadi kita melihatnya waktu itu karena saya tuh full pragmatis lah ya. Jadi melihatnya itu ada masalah. Oh ini yang benar tuh seperti ini. Orang-orang melakukan seperti ini. Udah kita jalanin aja dulu. Meskipun kita belum mampu. Kita jalanin dulu. Nanti sambil belajar kita pelajari sebenarnya maksudnya apa sih? Kenapa dibuat seperti ini sih strukturnya gitu. Jadi waktu itu kita coba terapkan meskipun nggak bisa langsung semuanya mas. Jadi kita diterapin sedikit-sedikit sambil. Oh artinya yang ini udah ada batas bawahnya nih. Udah ada support fondasinya harus gini. Artinya yang bisa digerakin lagi adalah plafonnya. Mulailah pelan-pelan kita tambahin margin kita. Secara penawaran juga kita rubah lagi gitu. Dan itu ketika margin ditingkatkan bukan melulu jadi keuntungan perusahaan yang levelnya naik sama persis dengan peningkatan margin karena akan kamu korbankan untuk ke pegawai gitu. Betul. Dan ternyata amazingnya adalah marketnya mau nerima. Ketika margin kita tipis, harganya memang lebih kecil. Market ada yang makan. Ketika kita besarkan margin lebih besar untuk kebutuhan operasional, ada yang makan juga nih gitu. Ternyata ada juga loh yang masih. Itu jadi seperti dulu ada filsuf Yunani bilang. Tapi saya nggak dengar waktu dia bilang apa ya. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya cuma tahu bahwa ada yang bilang rezeki itu ada yang ngatur. Nah itu di situ. Oh ya mungkin gitu. Mungkin. Ya saya nggak tahu. Saya cuma pernah. Tapi pasti Yunani ya pasti. Orang Yunani. Oh pasti. Okay. Waktu itu sayangnya saya nggak dengar pas dia bilang apa itu saya nggak dengar. Saya cuma tahu ya tadi rezeki ada yang ngatur itu. Iya. Bu apa? Kalaupun saya dengar dia ngomong apa, saya pasti tidak tahu karena dia ngomong bahasa Yunani. Iya. Kalau dia orang Jawa saya mungkin tahu. Gitu. Tapi ini luar biasa ya, maksudnya bukannya gue melebih-lebihkan Andi karena temen gue, cuman seumur hidup gue ngobrol sama pemilik bisnis baru kali ini ada pemilik bisnis teman-teman yang ketika karyawannya resign karena alasan dia pengen mendalami agama, tapi justru si ownernya ini malah kayaknya bayaran kita kurang dah untuk ke karyawan. Aneh nih, ini owner agak aneh nih, tapi ini menarik nih. Justru kenapa kok bisa ada pikiran ke situ, Di? Kenapa nggak enak-enak kayak udah tinggal cari karyawan yang lain yang mau digaji sini, seorang cari kerja sekarang susah gitu. Apa karena nih mungkin sebagai background story teman-teman. Jadi di SMA kita tuh ada satu jargon lah nyebutnya tuh adalah man for others gitu. Man for others tuh implikasinya adalah kita ditanamkan spirit bahwa kita berguna juga untuk orang lain. Apa itu juga efek dari situ? Mungkin itu yang terbawa gitu Mas ya. Karena waktu SMA tuh respect. Mungkin. Respect. Saya saja tidak seperti itu. Tapi sejujur-jujurnya waktu itu kejadian yang kita pikirin adalah gini Mas. Usaha yang saya lakukan tuh usaha jasa. Jasa itu tuh resourcesnya adalah manusia. Betul. Semakin baik kualitas manusia yang menjadi resources tadi, semakin baik output yang kita bisa berikan. Itu sih sebenarnya. Ini bagus buat potongan TikTok nih. Bagus nih buat potongan TikTok nih. Karena kita perusahaan jasa Mas. Jasa gitu. itu adalah resource terbaiknya manusia. Resourcesnya manusia gitu. Ketika manusia dalam perusahaan itu bagus, otomatis outputnya juga masih baik bagus. Gitu. Coba lo. Berarti jika ada kementerian yang berkaitan dengan jasa outputnya tidak baik, berarti manusianya tidak baik ya? Ya kurang lebih begitu ya. Interpretasinya silahkan. Itu menurut itu dari filosof Romawi waktu itu. Romawi yang bilang. Ya. Kebetulan saya baca terjemahannya. Oh baca. Ya. Tapi ya itu ya bener banget. Kebetulan kan aku juga di sektor jasa sebagai lelaki penghibur gitu ya. Emang iya sih, bener sih. Ketika dibayar gede jadinya lebih kita performnya lebih bagus, enggak. Tapi
ketika kitanya sejahtera, ketika guanya sejahtera pada saat itu, maksudnya nggak pusing dengan apa berkaitan dengan diri sendiri, pasti performnya akan jauh lebih Jauh enak. lebih bagus. Iya betul. Nah mungkin itu adalah hasil terjemahan dari yang waktu SMA Man for Others itu loh mas. Oh. Mungkin ya gitu. Iya Gitu. itu dan akhirnya terimplikasilah itu sampai ke, maksudnya nyangkut dan akhirnya Nyangkut. pas di ketika kamu punya bisnis, secara sadar nggak sadar Iya. jadi ngefek. Iya, menurutku secara sadar nggak sadar lah itu Iya, menurutku iya, ya. iya. Kayak aku nggak 100% mengatakan itu Iya, gitu. iya. Kayak kalau di challenge orang ya semakin karyawanmu bagus, cuanmu makin banyak dong. Iya. Bisa-bisa aja, monggo aja Iya, gitu. iya. Tapi mungkin secara sadar nggak sadar itu yang menjadi titik berangkat. Setelah dalam tanda kutip lebih peduli dengan karyawan gitu, secara bisnis perusahaannya jadi lebih lancar. Wah mas, aku merinding. Sekarang studio arsitekku 16 orang. Ah, Bisnis-bisnis yang lain total berarti ada hampir 50-an orang mas yang sekarang bekerja. Edan. CV, aku bawa CV nggak ya? Masih butuh nggak? Lo siapa tahu tiap hari pas kantormu butuh MC, Iya, tak iya, MC-in orang karyawan masuk tak MC-in wes. Oh, iya, jadi Ini Bisa real ya diatur. berarti maksudnya Real. setelah emang kalau dipikir nggak masuk nggak sih. nggak masuk mas. Aneh ya, itu aneh bener. Ini kalau kata orang tuh kalkulator Tuhan. Iya bener kayaknya sih. Karena bener-bener nggak masuk mas itu. Iya, Nah iya. jadi waktu itu kan kejadian tahun 2017-an. Ya. 17 akhirnya yang kita lakukan adalah kita membuat sistem. Kebetulan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri Oh, join. bukan mantan istri yang sekarang jadi pacar. Jangan dong. Join terus? Dia join, kebetulan dia juga arsitek juga. Terus kita mengukuhkan lah sistem ini gitu. Akhirnya bukaan karyawan berikutnya kita langsung berani, kita perlu hire 3. Setelah resign 1 langsung hire 3 Hire 3 mas. dengan structure cost yang lebih naik padahal. Iya benar. Gitu. Oh, Hire iya. 3 terus kayak manggilnya Beb ya. Beb, ini gimana nih kita bayarnya? Bisa lah, kita ada ini kok, ada ini. Ada ini tuh maksudnya ada project yang ongoing atau? Iya, baru mau kayak baru proposal itu Iya, buat iya, dia dimasukin iya, itu mas. iya, Ini iya. baru ini ada proposal ini kok, Iya, nanti bisa iya, dapat iya, gitu-gitu. Oh ya oke. Bener lah Beb, ini bulanan kita jadi sekian loh gitu. Yang tadinya masih cuman ya mungkin 20-an juta Iya. gitu, ini tiba-tiba jadi sekian loh ini. Sekian tuh kalau boleh di spill jadi berapa kali lipat exactly-nya gitu? Hampir 2 kali lipat mas itu Oke. berubahnya gitu. Ya itu untuk sebuah perusahaan edan sih. Iya kaget. Aku Iyalah, kaget pasti. gitu. Ini berani nggak nih gitu. Artinya secara cost naik 100% dong. Betul. Iya kan? Betul. Itu wah kali kalau ada CEO yang ngambil kebijakan itu pas dia datang ke owner dilempar asbak kali. Iya kayaknya sih sinting sih mas gitu. Tapi memang waktu itu ada beberapa momentumku dalam berkarya Iya. yang dalam bisnis ini kebetulan dapat nih mas gitu. Oke, Jadi oke. kayak kalau arsitek itu kan harus biasanya untuk bisa masuk ke dapat sebuah proyek itu kita harus ikut sayembara, Iya, ada kompetisi gitu. iya. Nah kebetulan aku memenangkan beberapa sayembara gitu. Lancar lah ya dari Iya situ. kebetulan lancar. Terus sejak itulah aku kayaknya aku fokus di biro arsitek deh. Mulai yang kontraktornya tak lepasin pelan-pelan. Karena ternyata pada perjalanannya memang secara order lebih banyak yang arsiteknya. Atau skill setnya sih mas. Oh, Jadi oke. skill setku kayaknya aku lebih oke nih kalau aku jadi arsitek nih, jadi tukang gambar gitu. Dibandingin tukang yang membangun gitu. Iya. Aku tak jadi tukang gambarnya aja. Karena memang ya disiplin ilmumu juga arsitek kan. Kebetulan iya, dan memang dari kecil kalau ditarik lagi aku tuh bisanya gambar mas. Iya, gitu. benar. Pada akhirnya ya pada perjalanannya memang memutuskan untuk ya udah fokus di arsitek aja. Iya, gitu. jadi memperkuat di biro arsiteknya gitu.